Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi. Bidarani amin ya rabbal alamin ya mujikas sa'ilin. Wa yalzamu al-fasiqa wal abda wal unsa al-amalu bi ru'yati nafsihi. Wa yalzamu, dan wajib hukumnya al-fasiqa bagi orang fasik, maf'ul, wal abda dan hamba budak, wal unsa dan perempuan, apa al-amalu fa'ilnya mengamalkan atau melaksanakan. Jadi wajib hukumnya bagi orang yang fasik dan juga seorang hamba serta kaum wanita untuk mengamalkan biru'yati nafsi dengan melihat hilalnya fasik wal abad wal unsa. Jadi wajib hukumnya seseorang, yaitu orang fasik atau seorang budak atau perempuan yang memang dia melihat hilal datangnya bulan Ramadan untuk mengamalkan, dalam artian berarti wajib untuk menjalankan shaum, walaupun disyaratkan syahadatul ru'yatul hilal adalah harus seseorang yang adlun bis syahadah. Sedangkan tiga kriteria golongan ini, fasik, abad, wal unsa, ini bukan termasuk orang yang dikatakan adlun bis syahadah. Namun baginya ketika dia melihat hilal, wajib bagi dia untuk mengamalkan, tidak wajib untuk yang lainnya, tidak wajib untuk disaksikan di depan qadhi atas apa yang dia lihat. Wa kadza, dan itu seperti halnya fasik. Madhkur minal fasik wal abad wal unsa, ya. Man mubtada muakhar. Adapun orang iktaqada yang meyakini siapa man, sama seperti halnya orang fasik, hamba dan perempuan, yaitu orang-orang yang meyakini sidqa nahwi fasikin, pada jujurnya semisal orang fasik. Begitu juga orang-orang yang beriktikad, dia meyakini atas kebenaran apa yang disaksikan oleh orang fasik, bahwa dia melihat hilal, maka orang tersebut ya boleh atau wajib mengamalkan keyakinannya dia bahwa orang fasik tersebut melihat hilal, ya. Wa murahikin, dan murahik, fi ikhbarihi, di dalam memberikan kabarnya, nahwi fasik wa murafik biru'yati nafsihi, dengan melihat hilalnya fasikun wa murafikun. Nah, ini cara, ya, metode di dalam menentukan awal Ramadan. Au subutiha, atau dengan tetapnya ru'yah, au subutiha, atau dengan tetapnya ru'yatul hilal, fi baladin, di dalam satu negara, muttakhidin, yang sama apa matla'uhu, tempat keluarnya hilal. Begitu juga
bisa dijadikan patokan bahwa Ramadan itu telah datang dengan tetapnya hilal pada negara atau wilayah yang berdekatan dengan wilayah tersebut. Misalkan di sini tidak nampak hilal, namun di wilayah sebelah hilal nampak, maka wilayah yang ada di sini ini wajib mengamalkan apa yang dilihat oleh wilayah sebelah. Jadi bisa jadi patokan satu wilayah yang matlaknya ini satu. Matlak itu tempat keluarnya hilal, perputaran bulan dan mataharinya sama. Jadi kalau masih satu wilayah Indonesia, ini masih satu matlak, ya, hanya beda beberapa menit dalam hitungan jam. Nah, maka ketika hilal nampak di daerah Papua, nah daerah Jawa bisa mengamalkan ya ru'yatul hilal yang ada di daerah Papua. Begitu juga sebaliknya, karena satu wilayah Indonesia ini masih dihitung satu matlak, ya, tempat keluarnya hilal. Berbeda kalau memang sudah berbeda matlak, seperti ya negara Asia dan Eropa, ya, itu sudah beda hari, di sini siang, di sana malam. Nah, ini sudah berbeda. Nah, di sini bisa ditentukan subutul hilal, ru'yatul hilal ini dengan tetapnya hilal di wilayah tetangga, negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei, itu kan tetangga dengan Indonesia. Nah, bisa kita jadikan acuan kalau hilal nampak di Malaysia, Indonesia bisa mengamalkan ru'yatul hilal yang ada di Indonesia, walaupun di Indonesia tidak nampak karena matlaknya masih dalam satu putaran, ya, muttahidin matlak, satu tempat keluarnya hilal. Sawaun, baik itu sama awal Ramadan, adapun awal Ramadan, wa akhiruhu, dan akhir Ramadan, baik awal Ramadan maupun akhir Ramadan, al-ashabi, menurut kaul yang ashab, ya. Sawaun kanat ar-ru'ya li hilali Ramadan aw li hilali Syawal aw subutiha fi baladin muttakhidil matlaq al-amal bima dzukira. Wal muqtamadu, dan adapun qaul muqtamad, kaul yang dijadikan pegangan, itu annalahu, sesungguhnya itu bagi syakhs, seseorang. Wal muqtamadu, adapun qaul yang muqtamad itu annalahu, sesungguhnya itu bagi syakhs, bal alaihi, bahkan wajib bagi syakhs, iktimadul alamati, adapun ya berpegangan dengan alamat atau tanda-tanda, bidukhuli Syawalin, sebab masuknya bulan Syawal, bidukhuli Syawalin, dengan sebab masuknya bulan Syawal, idza hasala, ketika hasil, lahu, bagi syakhs, apa, i'tiqadun, fa'ilnya hasala, apa, i'tiqadun, keyakinan, jazimun, yang kuat, bisidqiha, dengan benarnya alamat, ya. Bahkan menurut qaul muqtamad, bagi seseorang wajib mengamalkan atau berpegangan dengan tanda-tanda atas telah masuknya bulan Syawal ketika memang dia meyakini atas kebenaran tanda tersebut, tanda bahwa ya bulan Syawal ini setelah datang. Jadi tidak menggunakan ru'yah pun bisa. Kama, seperti keterangan afta yang berfatwa bihi, dengan masyarakat syekhuna, guru kami,
Ibnu Ziyadin wa Hajarin, yaitu Imam Ibnu Ziyad dan Ibnu Hajar. Kajamin seperti halnya segolongan mutahaqqiqina yang ahli mutahaqqiq, ahli tahqiq. Wa idza shamu, dan ketika berpuasanya satu negara, satu penduduk negara. Wa idza shamu, dan ketika berpuasanya satu penduduk negara. Walau bi ru'yati adlin, walaupun adanya shaum, adanya puasa itu disebabkan melihatnya satu orang yang adil. Walau bi ru'yati adlin, walaupun adanya shaum itu disebabkan melihatnya satu orang yang adil. Aftaru, jawabnya idza shamu, maka berbukalah siapa ahlul balad ba'da salasina, setelah hitungan 30 hari, ya, setelah hitungan 30 hari. Wa illam yarau, walaupun tidak melihat hilal siapa ahlul balad. Wa illam yarau, walaupun tidak melihat siapa ahlul balad al-hilala, pada hilal. Tetap kalau hitungan bulan sudah sampai 30 hari walaupun hilal tidak nampak, maka wajib bagi dia untuk berbuka, dalam artian tidak berpuasa lagi. Kenapa? Karena hitungan bulan Qamariyah itu hanya sampai 30. Walaupun pada tanggal 30 malam 31 ini hilal nggak nampak, tetap bagi dia wajib untuk masuk ke bulan Syawal. Berarti malam sudah malam Idul Fitri, walaupun hilal tidak nampak. Kalau sudah sampai 30 hari. Walam yakun, dan walaupun tidak didapati apa ghaimun, mendung, walaupun cuaca keadaan tidak mendung, cerah, terang menderang cerah, namun hilal belum juga nampak, tetap bagi dia untuk iftar, ya, mengakhirkan puasa, ya, karena hitungan bulan sudah sampai 30 hari. Walaupun hilal tidak nampak, walaupun cuaca dalam keadaan cerah. Kenapa alasannya? Di kamal iddati, karena sempurnanya hitungan bulan Ramadan, yaitu 30 hari. Di kamal iddati, karena sempurnanya hitungan bulan Ramadan, sudah sempurna 30 hari. Bihujjatin, dengan dalil syar'iyatin, yang berbangsa syar'i, dalil syar'i, ya, yaitu sempurnanya bulan Ramadan 30 hari walaupun hilal tidak nampak dan cuaca masih dalam keadaan cerah, tetap bagi dia untuk iftar. Walau shoma, dan apabila seseorang berpuasa, walau shoma, dan apabila seseorang berpuasa biqauliman, sebab ucapan seseorang, yasiku, yang dia percaya pada man, sumalam yura, kemudian tidak dilihat atau tidak nampak apa al-hilalu, hilal, sumalam yura, kemudian tidak nampak apa al-hilalu, hilal, ba'da salasina, setelah 30 hari, ma'as suhu, beserta terangnya langit, lam yajuz, maka tidak diperbolehkan, lahu, bagi dia atau syakhs apa al-fitru, berbuka atau mengakhiri Ramadan. Berbeda kasusnya ketika seseorang berpuasa tetapi puasanya dia diawali dengan berpegangan pada ucapan seseorang, bukan dikarenakan dia melihat hilal, tapi
berpuasanya dia, awal berpuasa didasari atas ucapan seseorang yang dia percayai. Kemudian setelah bulan Ramadan ternyata sudah 30 hari, hilal Syawal belum juga nampak, padahal cuaca dalam keadaan tenang. Maka bagi dia lam yajuz lahu al-iftar, tidak boleh bagi dia untuk tidak berpuasa esok harinya karena Ramadan belum hak. Kenapa? Karena berpegangannya dia hanya pada ucapan seseorang yang dia yakini kebenarannya. Berbeda dengan kasus di atas tadi, dia berpuasa disebabkan dengan kesaksian seseorang yang adil bahwa dia melihat hilal. Nih, kesaksian seseorang dia melihat hilal, maka kita berpuasa. Kemudian setelah 30 hari Ramadan ternyata hilal nggak nampak juga, padahal cuaca masih terang, maka wajib bagi dia untuk iftar, tidak berpuasa karena Ramadan sudah sempurna 30 hari. Karena landasan dia awal puasa dengan ru'yatul hilal. Nah, kasus kedua, landasan dia berpuasa bukan karena ya kesaksian seseorang melihat hilal, tapi hanya berpercaya dengan ucapan orang. Besok Ramadan, dia percaya dengan ucapan orang tersebut. Ternyata setelah puasa 30 hari penuh, pas 30 hari hilal nggak nampak, padahal cuaca dalam keadaan cerah. Maka bagi dia tidak boleh iftar, tidak boleh untuk tidak berpuasa di esok harinya. Wajib bagi dia untuk berpuasa karena pegangan dia bukan dengan ru'yatul hilal. Lam yajuz, maka tidak diperbolehkan lahu bagi sahas apa al-fitru iftar atau tidak berpuasa, ya, karena landasan pegangan dia bukan melalui ru'yatul hilal, hanya ucapan orang yang dia percaya. Berarti awal dia puasa ini ternyata belum masuk Ramadan karena hilal di tanggal 30 tidak nampak, maka sempurnakan lagi, ya. Walau raja'a, dan apabila menjabel, menarik siapa syahidu, orang yang bersaksi, dia menarik kesaksiannya bahwa dia melihat hilal. Ba'da syuru'ihim, setelah melaksanakannya ahlul balad bisawmi, di dalam ibadah puasa. Ya, ada orang bersaksi di depan qadhi, ya, disudah isbat bahwa saya melihat hilal. Akhirnya ditetapkanlah oleh qadhi besok Ramadan. Ternyata setelah warga masyarakat ini semua berpuasa, dia menarik lagi kesaksiannya bahwa saya menarik kesaksian saya atas saya melihat hilal, bahwa saya tidak melihat hilal. Maka jawabnya lam yajuz, maka tidak diperbolehkan. Lam yajuz, maka tidak boleh, tidak diperbolehkan. Lau raja'a lam yajuz, jawabnya lau, jawab syarat. Lam yajuz, maka tidak diperbolehkan lahum bagi ahlul balad al-fitru, berbuka atau tidak berpuasa. Ya, wajib baginya tetap berpuasa walaupun kesaksian dari orang yang hilal ini telah dicampur, karena sudah dalam rangka melaksanakan ibadah puasa, maka dia tetap harus menjalankan puasa, ya. Wa idza sabata, dan ketika ditetapkan agar yang melihat hilal, wa idza sabata, dan ketika tetap agar yang melihat hilal di baladin, dalam satu negara, lazima, maka wajib apa hukumnya subutul ru'ya, ketetapan melihat hilal. Hukum dari ketetapan melihat hilal al-balada, pada wilayah al-qaribat, yang dekat, dunal ba'idi, bukan negara yang jauh. Begitu juga ketika hilal ini sudah ditetapkan dalam satu negara, maka hukum ketetapan hilal yang telah ditetapkan oleh satu negara ini berlaku juga pada negara yang berdekatan.
atau negara-negara tetangga, bukan negara-negara yang jauh. Contohnya ketika hilal telah ditetapkan di Indonesia, maka negara tetangga pun lazimah hukmuhu bi baladil qarib, Malaysia, Brunei, ya, negara-negara yang berdekatan dengan kita. Ketika dalam satu negara telah ditetapkan, maka negara tetangga yang matlaknya satu edaran, dia juga wajib menetapkan bahwa Ramadan telah datang. Dunal ba'idi, bukan negara yang jauh berbeda. Kalau negara yang memang sudah matlaknya berbeda seperti Eropa, Timur Tengah, Afrika, ya, negara-negara yang sudah berbeda matlak dengan kita. Wayas butuh tetap atau ditetapkan apa al-bu'du, jarak yang jauh, bikhtilafil matali'i, sebab berbeda-bedanya tempat keluarnya hilal. Alal asahi, menurut kaul yang hasol, ya. Jadi matlak satu wilayah ini berbeda-beda tergantung dari keluar edaran bulan itu sendiri. Seperti kita dengan Arab Saudi itu matlaknya beda, ya. Matlaknya beda, di sana malam, di sini pagi. Ke Amerika, ya, Eropa, ya, Afrika. Kalau masih Asia Tenggara, Asia kan ada Asia Timur, Asia Tenggara, Asia, ada, ya, wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Indonesia. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud bikhtilafiha, dengan berbeda-bedanya matlak tempat keluarnya hilal. Yang dimaksud dengan berbedanya tempat keluarnya hilal itu ayyattaba'ada, berjauh-jauhannya al-mahallani, dua tempat yang berjauhan. Berbedanya tempat keluarnya hilal Indonesia dengan Amerika, itu berhilalnya beda. Bihaisu, dengan gambaran bihaisu ru'iyah, dengan gambaran apabila dilihat atau ditampakkan hilal fi ahadihima, di dalam salah satu al-mahallani, dalam dua tempat, lam yuro, maka tidak nampak hilal fil akhari, di dalam tempat yang lain. Kalau hilal nampak di Indonesia, maka di Amerika hilal tidak nampak. Begitu juga kalau hilal nampak di Amerika, maka di Indonesia tidak nampak, karena perputarannya nanti ketemunya beda. Makanya ini, ya, menjelaskan teori tentang bumi itu bundar. Karena namanya bundar kan kadang di atas, di bawah, matlaknya ini, ya, teori, ya. Ghaliban, secara umum, ya, secara umum seperti itu. Kalau berkata kepada, ya, hal tersebut al-murad bikhtilafiha, yang dimaksud dengan ikhtilaful matlak, ya, bil anwari, dalam kitab al-anwar. Siapa yang berkata? Al-Imam ya Allah, ya Rabbi Karim, ya, ulama bil anwar, dan kitab al-anwar. Waqala, dan berkata Syekh At-Taju At-Tibriziyu, al-Imam At-Taj At-Tibriziyu, wa aqarruhu, dan menetapkan kepada pendapat At-Taj sebab ghairuhu, selainnya Imam At-Taj. La yumkinu, pada ucapan la yumkinu, berkata Imam Taj At-Tibrizi, la yumkinu, tidaklah mungkin, ikhtilafuha, berbeda-bedanya, ya, matlak tempat keluarnya hilal, bi aqalli
min arba'atin, dari jarak yang lebih sedikit dari 40, wa ishrina, dan dari 4, wa ishrina, dan 20, 24. Apanya? Farsakhon, jaraknya farsakh. Jadi tidak mungkin menurut Imam At-Taj dan ulama lainnya berbedanya matla ini kurang dari 24 farsakh. Berarti harus lebih dari 24 farsakh jaraknya antara satu wilayah dengan wilayah yang lain yang matlanya ini berbeda, harus lebih dari 24 farsakh, ya. Wanabbahu, dan ya, mengingatkan siapa? As-Subki, Imam Subki. Watabi'ahu, dan mengikuti pada Imam Subki siapa? Ghairuhu, selain Imam Subki. Ala annahu, atas sesungguhnya sya'al itu yalzamu, wajib minar ru'yati, dari melihat hilal bil baladi, di dalam satu wilayah al-gharbi, yang berbangsa wilayah barat, min ghairi aksin, dari tanpa dibalik. Idil dalilu, idil lailu, karena adapun malam, idil lailu, karena adapun malam, yadkhulu, masuk apa malam, bil biladi, di dalam negara-negara asyarqiyati, yang berbangsa timur. Qablu, yang sebelumnya dukhul fil biladil gharbiyah, karena malam itu terjadi lebih dahulu di wilayah di Eropa, ya, tutup, baru nanti timbul ke barat, permukaan seperti itu, ya. Wakal dia itu kalami, adapun tuntutan dari ucapan Imam Subki, Qadiyah kalam Imam Subki, annahu, sesungguhnya sya'an itu mata ru'iyah, sewaktu-waktu dilihat apa hilal fi syarqiyin, di dalam negara syarqi, yaitu negara timur, lazima, maka wajib, kulla gharbiyin, pada setiap penduduk wilayah barat, binisbati, dengan dinisbatkan ilahi, pada syarqi, pada wilayah timur, apa al-amalu, mengamalkan bitil karuyati, dengan nampaknya hilal. Karena udah pasti ketika wilayah timur hilal sudah nampak, ya, ke barat pun ini pasti akan nampak, ya, karena dari sana dulu, sana sudah nampak, pasti nanti sih nampak, ya. Wa ini talafat, walaupun berbeda-beda apa al-maqali'u, tempat keluarnya hilal, titik, ya. Kemudian wa innama yajibu, dan sesungguhnya diwajibkan, wa innama yajibu, dan sesungguhnya diwajibkan, shaum Ramadan, puasa bulan Ramadan, shaum Ramadan, puasa bulan Ramadan, ala kulli mukallafin, atas setiap orang mukallaf, wajib menjalankan ibadah puasa atas setiap orang mukallaf. Aibalighin, maksudnya orang yang dewasa, akilin, yang berakal, ini mukallaf, ya. Mukallaf itu orang yang ditekan oleh syariat untuk menjalankan syariat Allah. Siapa mereka? Yaitu balighin akilin, orang yang sudah dewasa dan orang yang berakal. Kemudian mutikin, yang mampu. Siapa mukallaf? Di samping dia berakal dan dewasa, dia mampu lahu, pada melaksanakan puasa, elisomi, maksudnya pada melaksanakan puasa. Di samping dia mukallaf, dia juga mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Mampunya, ta'aluknya, mutik hisan, dalam segi fisiknya, jadi fisiknya benar-benar mampu untuk menjalankan ibadah puasa.
wasyar'an dan dalam segi syariatnya. Jadi peninjauan mampunya seseorang di dalam menjalankan ibadah puasa ada dua peninjauan. Yang pertama peninjauan secara fisik, yang kedua peninjauan secara syariat. Ya. Jadi wajibnya puasa atas mukallaf, maka tafri'nya fala yajibu maka tidak wajib apa shaum, fala yajibu maka tidak wajib apa shaum ala sobir atas anak kecil, wa majnunin dan orang gila. Ya, tidak wajib menjalankan ibadah puasa atas anak yang belum dewasa dan juga orang-orang yang tidak berakal. Wala alamat dan juga tidak wajib atas orang, ya, atas seseorang la yutikuhu yang tidak mampu siapa man pada menjalankan puasa. Ya, tidak wajib atas orang-orang yang tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Tidak mampunya dia, ya, alasannya taklil, ya, likabirin karena lanjut usia pertama, au maradin atau karena sakit. Likabirin karena lanjut usia, au maradin atau karena sakit. La yurja yang tidak bisa diharapkan apa baruhu sembuhnya marad. Nah, berarti orang ini tidak dikatakan mampu secara hissan, secara fisik. Siapa? Yaitu orang yang sudah lanjut usia dan orang yang memiliki penyakit yang sekiranya tidak bisa diharapkan kesembuhan dari penyakitnya. Maka kedua orang tersebut ini tidak dikatakan mampu secara fisik atau hissan. Wa yalzamu dan wajib baginya aiman la yutikuhu likabirin aw maradin. Wa yalzamu dan wajib baginya aiman la yutikuhu likabirin aw maradin, bagi orang yang tidak mampu dikatakan lanjut usia atau sakit. Apa yang wajib? Pakainya yalzamu muddun, satu mud di kulli yaumin dari setiap harinya. Namun bagi kedua orang ini, walaupun tidak wajib baginya menjalankan ibadah puasa, yaitu orang yang sudah lanjut usia dan orang yang sakit yang tidak mungkin diharapkan kesembuhannya, wajib untuk membayar mud dalam setiap harinya. Berapa? Satu mud. Satu mud itu kurang lebih 5 ons beras atau kurang lebih setengah kilo. Berarti dikali 30 sama dengan 15 kilo beras, ya. Wala ala haidin dan juga tidak wajib bagi perempuan yang haid. Wala ala haidin dan juga tidak wajib bagi perempuan yang haid wa nufasa